Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu, dan kita berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadi ini ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kita terbatas waktu sampai pukul 1 siang. Masih ada sisa kurang lebih 42 menit. Handphonenya sementara kita sesuaikan dulu. Di hadapan saya ada Al-Quran. Suratnya itu yang ke-6. Surat ke-6 itu namanya adalah surat Al-An'am. Ayatnya 160. Surat Al-An'am ayatnya 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah berfirman, kita tidak lihat Quran dan handphonenya dulu, kita fokus ya. Allah berfirman bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita pahalanya adalah 10 kali lipat. Ayat ini adalah dalil yang Nabi Muhammad sampaikan ketika beliau menyampaikan puasa sunnah 3 hari pertengahan bulan. Puasa sunnah 3 hari pertengahan bulan namanya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid. Puasa sunnah Ayyamul Bid itu bukannya kalender Masehi, bukan kalender Miladiah, tapi kalendernya adalah kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah untuk puasa Ayyamul Bid tiap 3 hari pertengahan bulan adalah tanggalnya 13, kemudian 14, dan juga 15 Hijriyah. Dinamakan Ayyamul Bid. Ayam itu artinya hari-hari, bid artinya putih, karena sinar bulan di malam hari purnama cerah. Ada yang mengatakan bulan bersinar kala itu sangat cerah, maka efeknya adalah penghuni bumi terkhusus manusia emosionalnya, temperamennya tinggi. Maka Allah redam nafsu manusia yang tinggi kala itu dengan berpuasa sunnah Ayyamul Bid. Kalau kita dalilnya adalah ayat ini, saya ulangi, kalau kita dalilnya adalah ayat ini, maka 3 hari berpuasa, 1 hari berpuasa tanpa kita sadari kita seperti berpuasa selama berapa hari? 10 hari. Saya ulangi ya, 3 hari berpuasa, 1 hari kita berpuasa, kita seperti berpuasa selama berapa hari tadi? 10 hari. 2 hari berpuasa, kita seperti berpuasa selama 20 hari. Dan 3 hari berpuasa,
kita seperti berpuasa selama berapa hari? 30 hari, dan 30 hari itu adalah hitungan sebulan dalam kalender Hijriah. Maka kalau ada yang tanya, setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10. Maka 3 hari kita puasa Ayyamul Bid, tanpa disadari sebenarnya kita sedang berpuasa selama berapa puluh hari? 30 hari atau 1 bulan. Maka kalau ada yang tanya, ada enggak amal ibadah yang pahalanya seperti kita berpuasa selama 1 bulan? Jawabannya ada, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid sebanyak 3 hari, pahalanya sama seperti kita berpuasa selama 1 bulan. Ibadahnya ringan, pahalanya besar. Nah, sekarang adalah harinya hari Selasa. Sekarang tanggalnya 11. Benar ya? Benar ya? Sekarang tanggalnya 11 Ramadan atau 11 Maret. Nah, berarti 11 hari sudah kita berpuasa. Sebenarnya 1 hari berpuasa, pahala kita seperti berpuasa sebanyak berapa hari? 1 hari 10. Karena kita sudah berlalu sebanyak 11 hari, maka pahalanya seperti berpuasa selama 110 hari. Ramadan saya pukul rata, yaitu 30 hari. Maka kita berpuasa Ramadan sebanyak berapa hari barusan? 30 hari dikali 1 harinya 10, maka sebenarnya 30 hari puasa Ramadan kita tanpa kita sadari kita seperti berpuasa sebanyak 300 hari berturut-turut. Apakah 300 hari itu sudah sampai di angka 1 tahun? Jawabannya belum. Maka tambah lagi setelah Ramadan ada bulan, namanya bulan peningkatan, dengan huruf shin awalnya, namanya bulan apa? Syawal. Bulan Syawal ada sunnah untuk berpuasa di dalamnya, yaitu sebanyak berapa hari? 6 hari. 6 dikali 10 menjadi 60, ditambah Ramadan 30 hari menjadi 300 tambah 60 hari sama dengan 360. Itulah hitungan kalender Hijriah setahun. Maka kalau ada yang tanya, ada nggak amal ibadah yang pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun? Jawabannya ada. Setelah Ramadan selesai, diteruskan puasa Syawal sebanyak 6 hari, maka insya Allah kita semuanya pahalanya seperti berpuasa selama berapa tahun tadi? 1 tahun. Kita ulangin ya. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya seperti berpuasa selama sebulan penuh? Jawabannya ada. Dengan berpuasa Ayyamul Bid sebanyak berapa hari? 3 hari. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya puasa seperti setahun? Ada. Ramadan plus Syawal 6 hari. Kalau ada yang tanya mana sumber dalil rujukannya, yaitu surat Al-An'am ke-6 ayat 160, setiap amal ibadah dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10. Rasulullah bersabda, ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal ibadah Allah lipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Umumnya amal ibadah mentok pahalanya di angka 700 kali lipat. Maka siapapun yang beribadah itu kisaran pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Apa yang membedakan itu semua? Yang membedakan tergantung dari hati dan pikirannya. Itulah yang diucapkan iblis ketika dia naik ke kapal Nabi Nuh. Iblis mengatakan li'adiyadakhula dakhaltu, tujuanku masuk ke kapalmu adalah ingin mengganggu umatmu. Dakhaltu li'usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa jasaduhum maka.
Tujuanku masuk ke kapalmu adalah ingin ganggu umatmu. Badannya umatnya Nabi Nuh di kapal, tapi pikirannya dan hatinya sama iblis. Itulah yang pahala ibadah masing-masing beda. Ada nggak khotib Jumat sedang menyampaikan khutbah, jamaahnya asyik mainkan handphone? Ada. Jasadnya di masjid, tapi pikirannya tergoda oleh rayuan dan bujukan oleh setan. Itu hati-hati, itulah yang membedakan pahala kita dengan pahala yang lainnya. Dan saya berharap kita semuanya umumnya setiap ibadah pahalanya di angka 700 kali lipat. Amin kan? Nah, ada nggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat? Bisa 1.000.000, bisa 1.000.000.000, bisa 1.000.000.000, ada. Bahkan bisa lebih dari itu, ada. Suratnya 39 yaitu Az-Zumar di ayat yang 10. Angka suaranya ikuti saya bareng-bareng ya. Innama, sama-sama ya. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan dalam Quran surat 39 namanya Az-Zumar ayatnya 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah, ulangi saya yang di akhirnya ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah, sekali lagi, hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau ada yang tanya pahala ibadah rata-rata mentok pahala ibadah minimalnya berapa tadi? 10 kali lipat sampai di angka 700 kali lipat. Dan ada nggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat? Bisa 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, ada. Yang itu apa tadi? Apa tadi? Sabar. Maka sabar pahalanya tidak ada batasnya. Kalau ada yang bilang sabar ada batasannya, coret. Sama-sama ya. Kalau ada yang bilang sabar ada batasannya, coret. Sabar itu tidak ada batasannya. Saya ulangi ya. Sabar itu tidak ada apa tadi? Selama roh masih di badan, pasti ada ujian. Selama roh masih ada di badan, pasti ada ujian. Bahkan di kuburan pun ada ujian. Pertanyaan munkar dan nakir. Quran surat 36 Yasin ayatnya 55. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Sesungguhnya hanya di surga lah manusia-manusia hidupnya cuma senang-senang saja. Ya, jadi kalau begitu di dunia pasti ada apa? Ujian. Dan ujian-ujian itu harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Maka kalau begitu mulai saat ini di jalan harus banyak sabar. Di kantor menghadapi atasan, teman itu harus banyak sabar. Bahkan ketika pengajian siang ini menghadapi ustadz yang model begini juga harus banyak sabar. Dan ustadz menghadapi jamaah yang gak fokus, ada yang main handphone, ada yang tidur, ada yang nyender, maka ustadznya nggak boleh marah, ustadznya harus banyak sabar. Dan saya kajian zuhur baru kali ini disaksikan oleh jamaah yang sedang terlelap tidur, tapi nggak boleh marah karena pahala sabar tanpa batas. Jam berapa sekarang ini? Cukup apa terusin? Nggak, sama-sama cukup apa terusin? Bisa ngatur Allah nggak? Allah kita atur, bisa apa tidak? Kalau ngatur ustadz nggak apa-apa, jangan enak. Ngatur ustadz bisa apa tidak? Jadi kalau begitu pahala tanpa batas adalah sabar. Dan bagaimana cara melatih kesabaran? Salah satunya dengan ibadah yang sedang kita kerjakan selama 11 hari dan berikutnya insya Allah, yaitu apa sekarang ini? Puasa. Maka puasa adalah melatih kesabaran. Sekarang tutup terakhir, masing-masing lihat ke tangan saya yuk. Sabar itu dalam Islam ada 3. Sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar menjauhi yang haram. Ulangi ya. Sabar dalam Islam terbagi menjadi berapa?
Tiga, sabar dalam hal ibadah, sabar dalam hal musibah, sabar dalam hal menjauhi yang haram. Maka ketika kita sholat sunnah taraweh, tiba-tiba kok imamnya bacaan Qur'annya panjang-panjang, maka kita yang jadi makmum harus banyak sabar. Maka dalam hal ibadah aja kita harus banyak apa tadi itu? Sabar, termasuk nikah. Nikah adalah ibadah. Maka dalam membangun rumah tangga pun kita harus banyak sabar. Ada nggak suami takut sama istrinya? Nggak ada apa tidak? Ada nggak ustadz yang takut sama istrinya? Tapi mereka umumnya tidak mengatakan takut. Mereka umumnya bilang ke saya banyak sabar. Itulah bahasa lain dari. Jadi mulai saat ini banyak sabar. Itu sabar dalam hal apa tadi? Ibadah. Yang kedua sabar dalam hal apa tadi itu? Musibah. Tolong fokus ke depan. Di langit ketujuh ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi di muka bumi ada catatannya di sini. Kalau saya berjalan begini berarti langit ketujuh. Saya ulangin ya. Di langit ketujuh ada buku namanya apa tadi? Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi di sini catatannya sudah ada di sini. Maka paling pas ucapannya adalah qadarullah. Apa tadi? Maka saya bertemu dengan Bapak pada siang ini, hari Selasa tanggal 11 Maret, sebenarnya catatannya sudah ada di langit ketujuh. Bapak nanti bisa buka Quran suratnya 57 Al-Hadid di ayat 22. Maka apapun yang terjadi di muka, sama-sama, apapun yang terjadi di catatannya udah ada di langit yang ke. Makanya kalau kita sudah terjadi ucapannya qadarullah, sama-sama qadarullah, ulangi. Kalau belum terjadi insya Allah. Makanya kita janji sama teman kita bulan depan, kitanya nggak bisa datang. Masa berjanjinya baru bulan depan belum terjadi bilangnya qadarullah, saya nggak bisa datang. Bukan qadarullah, tapi bilangnya adalah apa tadi? Insya Allah. Berarti kalau begitu nanti kalau ntar sore hujan sudah ada di sini, maka ucapannya adalah qadarullah. Jadi kalau begitu musibah yang terjadi di muka bumi catatannya ada di sini. Berarti Bapak Ibu ketemu dengan saya siang ini sudah ada di sini. Ucapannya adalah. Maka Bapak Ibu kerja di gedung cyber ini sudah ada catatannya di sini. Ucapannya adalah qadarullah. Cuma yang jadi masalah ada yang bertanya, bagaimana seorang wanita yang suaminya nikah lagi? Berarti ucapannya apa? Bareng-bareng berarti ucapannya apa? Dah ya, kembali lagi ya. Kita nggak boleh mengatakan lau anni fa'atu kana kada wa kaza. Kalau saya berbuat begini pastilah begitu, nggak boleh. Saya tinggal di Cipete, mau ke arah BSD, maka lewatnya Fatmawati, tiba-tiba jalan Fatmawati macet. Jangan pernah bilang coba ya lewatnya Antasari nggak macet, nggak boleh. Maka yang paling pas ucapannya adalah qadarullah. Coba ya istri saya, nggak boleh bilang begini, coba ya istri saya mantan pacar saya yang dulu, kayak nih saya nggak seperti sekarang. Nggak boleh bilang begitu, nanti akan mengeluh, banyak mengeluh, akhirnya jadi nggak bersyukur dan jadi buruk sangka sama Allah. Maka ucapan yang paling pas adalah qadarullah. Maka istri Bapak sebenarnya pilihan Allah. Yang paling pas ucapannya adalah apa tadi? Apa tadi? Qada. Maka syukuri apa yang ada. Pilih mana Pak? Pilih mana Pak? Istri kaya tapi enggak soleha, istri miskin tapi soleha, pilihnya yang mana? Jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya. Ini doa loh, ini jadi doa loh. Saya Pak Budi,
saya 15 menit baru bisa menghidupkan mereka. 15 menit pertama saya nggak bisa menghidupkan mereka. Ini jarang-jarang model saya tausiah begini. Baru disinilah saya 15 menit baru bisa menghidupkan jamaah. Ya Allah, tapi nggak boleh marah, harus banyak. Sama-sama, Pak, ini doa. Jam berapa sekarang ini? 3 menit lagi. Pilih mana, Pak? Punya istri kaya, nggak soleha. Punya istri miskin, tapi soleha. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Bapak sehat semuanya. Lalu kalau begitu, apapun yang terjadi tulisannya sudah ada di sini. Maka mulai saat ini Bapak kerja di sini pun catatannya sudah ada di sini. Sekarang tes lagi, pilih mana? Punya gaji gede tapi nggak berkah, punya gaji kecil tapi berkah. Ini doa loh. Gaji gede nggak berkah, gaji kecil berkah. Pilihnya yang mana? Semoga yang depan saya gajinya gede juga berkah. Berarti kalau begitu, apapun musibah yang kita hadapi penuh dengan kesabaran. Tutup, kalau begitu sabar adalah pahalanya tanpa batas. Ada nggak pahala tanpa batas? Terakhir, pahala tanpa batas, Quran suratnya 42 ayatnya 40. Angkat suaranya, ikuti saya. Angkat suaranya. Faman afa, bukannya paman, fa. Itulah Indonesia. Fa jadi pak. Ramadan jadi Ramadan. Ada orang namanya Fauzan dipanggil. Ada orang namanya Fauzi dipanggil. Ada orang namanya Yusuf dipanggil. Bukan Pak tapi Fa. Sama-sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Pahala tanpa batas adalah memaafkan orang yang salah dan baik kepadanya. Masya Allah, ini tingkat iman luar biasa. Sama-sama, maafin orang yang salah dan baik kepadanya. Sama-sama, maafin orang yang dan baik kepadanya. Ini luar biasa. Ada orang gak baik sama kita, kita maafin, tapi kita tetap berlaku baik. Kalau Bapak baik sama saya balas kebaikan Bapak. Baik sama orang yang udah baik, itu saya anggap biasa. Ulangi saya, baik sama orang yang gak baik itu, baik sama orang yang baik itu biasa. Tapi baik sama orang gak baik itu luar biasa. Ada orang gak baik sama kita, kita maafin dan kita tetap baikin. Nggak peduli dia bagaimana sama kita. Tolong dihafalin ya. Nggak peduli dia bagaimana sama kita. Yang penting kita tetap berbuat. Itulah pahalanya tanpa. Gimana cara menarik hatinya Ustadz? Nabi mengatakan afdhalus shadaqah ala zirrahim al-kashi. Sedekah yang paling utama sama orang yang enggak suka sama kita. Ulangi, sedekah yang paling utama sama orang yang enggak suka sama kita. Maka kalau ada orang enggak suka sama kita, kita bawain apel puji 2 kilo, durian montong 3 biji, ambil duit di ATM 3 juta, kasih ke dia. Kira-kira dia baik apa enggak? Yang kedua, sedekah yang paling utama adalah Quran surat ketiga Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah yang paling utama kita memberikan sesuatu yang kita sukai. Sama-sama ya. Sedekah yang paling utama kita memberikan sesuatu yang kita Pak, Bapak semuanya susah, barangnya kita sukai, kita kasih orang susah. Sama-sama, barangnya kita sukai, kita kasih orang susah. Ustaz pernah ngalamin nggak? Pernah. Kuntung pertama taraweh Ramadan, malam pertama kuntung taraweh Ramadan di area Bintaro. Ketika itu saya mengutip ayat ini, bulan Ramadan banyak sedekah. Sedekah yang paling utama barangnya kita apa tadi? Depan saya ada bapak-bapak angkat tangan. Kisah nyata ini. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz yang krem yang sekarang ada di pundak Ustadz. Saat itu saya pakai sorban, saya tanya, saya kasih apa enggak?
Enggak, jangan ragu dong, saya kasih apa enggak? Makanya ketika saya menyampaikan ayat ini, saya enggak pernah pakai jam tangan. Maka mulai saat ini susah Pak, ya, orang salah sama kita maafin dan kita baikin, itu luar biasa pahalanya. Dan salah satu menurunkan hatinya adalah yaitu dengan sedekah. Oh, sudah lewat 2 menit, cukup ya. Semoga ada berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi